Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1463 berikan aku nomor telepon ibumu. Suasana konferensi pers tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Tuan Zhao. Mereka sekarang tidak sabar dan berharap Tuan Zhao tidak akan terus bingung. Mereka hanya ingin mengetahui berita yang paling mengejutkan. Saya telah memutuskan untuk menyerahkan keluarga Zhao kepada putri angkat Zhao Mengchen, Huolei. Tuan Zhao berbicara perlahan dan tenang. Namun, kalimat ini bagaikan bom yang meledak di tempat. Suasana yang awalnya tenang menjadi semakin tenang. Dan banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana cara bernapas. Zhao Mengxing, yang duduk di sebelah Tuan Zhao, seperti disambar petir. Dia benar-benar tercengang. Apa maksudnya ini? Dia benar-benar memberikan keluarga Zhao kepada putri angkat Zhao Mengchen. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Dia adalah anakku sendiri. Kemarahan dan keengganan terpancar di matanya. Dia menatap tajam ke arah Tuan Zhao, hatinya berdebar kencang karena rasa gembira. Namun, Penatua Zhao tampaknya tidak menyadarinya, dan melanjutkan sambil tersenyum, mulai sekarang, saya telah sepenuhnya mengundurkan diri dari keluarga Zhao. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah keputusan terakhir saya. Mulai sekarang, keluarga Zhao adalah keluarga Zhao Mengchen. Dan itu adalah keluarga Zhao yang dikelola oleh Huolei. Setelah berkata demikian, dia menoleh untuk melihat Zhao Mengxing yang sedang marah. Mengxing, kau harus membantu Huolei mengurus keluarga Zhao, atau kau harus pergi. Nada suaranya tenang, lebih seperti nasihat. Zhao Mengxing tampaknya terbangun dari mimpi. Mulutnya berkedut saat menatap Zhao tua. Sekarang dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Zhao tua. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata, "Ayah, aku rasa pengaturanmu tidak pantas." Sekarang, dia tidak peduli lagi dengan statusnya. Jika dia tidak memperjuangkannya, dia tidak akan punya apa-apa. Lalu apa yang pantas? Sebagai pimpinan perusahaan selama bertahun-tahun, Anda telah mengambil keuntungan miliaran dolar. Bukankah itu cukup? Tuan Zhao bertanya sambil tersenyum. Kamu baru saja mengatakan bahwa Mengxi adalah anakmu seperti Zhao Mengchen. Jadi apa yang kamu berikan kepada Mengxi? Saya memberinya kehidupan. Kalau tidak, apakah dia masih hidup hari ini? Kata Tuan Zhao dengan sangat tenang. Urat-urat di dahi Zhao Mengxing menonjol, dan otot-otot di sudut matanya terus berdenyut. Dia hampir berdiri beberapa kali dan ingin menamparkan Zhao Lao 2 kali. Bertanya apakah dia pikun dan bingung, mengapa dia memberikan semua tamparan itu kepada Zhao Mengchen. Baiklah, konferensi pers sudah selesai. Saya bukan lagi kepala keluarga Zhao, dan Zhao Mengxing bukan lagi ketua keluarga Zhao. Keluarga Zhao yang baru adalah milik Zhao Mengchen, dan ketua yang baru adalah Huolei. Zhao Mengxing akan bekerja sama dengan Huolei untuk menyelesaikan pemindahan secepat mungkin. Tampaknya Tuan Zhao tidak ingin membuang waktu lagi. Dia menyelesaikan kata-katanya dengan tergesa-gesa, menatap Zhao Mengxing dengan penuh arti, dan berbalik tanpa ada rasa dendam atau kemarahan di wajahnya. Zhao Mengxing berdiri di sana dengan wajah muram. Kemarahan di wajahnya dan tinjunya yang terkepal menunjukkan kemarahannya dan tekadnya untuk membunuh Tuan Zhao. Dia selalu merasa bahwa Tuan Zhao ingin memberikan semua harta benda kepada Zhao Wenqian dan telah menekan Zhao Wenqian. Sekarang dia memiliki Zhao Wenqian palsu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya Tuan Zhao akan memberikan harta benda itu kepada Zhao Mengchen dan Huolei. Dia telah menekan Zhao Wenqian selama bertahun-tahun dengan sia-sia, dan juga telah menabung uang untuk Zhao Mengchen selama bertahun-tahun. Ini sungguh membuat frustrasi dan marah. Ji Fei duduk di sudut. Ekspresinya telah kembali normal.
Dia mengerti apa yang dipikirkan Tuan Zhao. Dia menatap Huo Lei di seberangnya dan berkata, "Kalau begitu, ambil alih keluarga Zhao." Mata Huo Lei yang berbentuk almond hampir berubah menjadi bola mata banteng, menatap Liu Fei, matanya penuh dengan keraguan. Semuanya tak terbayangkan, seolah bertanya kepada Ji Fei apakah itu benar. Apakah ini benar-benar cara yang dia inginkan untuk mendapatkan keluarga Zhao? Jika dia mendapatkan Plaza Xintian di hari ini, dia akan mengira itu diberikan oleh Zhao tua karena marah. Tetapi sekarang, ketika dia mendengar bahwa keluarga Zhao akan diberikan kepadanya dan ibu angkatnya, dia benar-benar tercengang. Namun, dia segera menyadari satu hal. Di permukaan, masalah ini diberikan kepadanya, tetapi sebenarnya diberikan kepada Ji Fei. Dia meminta bantuan dan perlindungan Ji Fei. Bagaimanapun, hanya dengan bantuan Ji Fei, keluarga Zhao bisa diselamatkan. "Aku akan menemanimu sampai selesai." Ji Fei berdiri, meraih tangan Huo Lei, dan berjalan langsung ke podium konferensi pers. Karena berita tentang Tuan Zhao begitu heboh, banyak wartawan tidak pergi. Mereka semua menatap Zhao Mengxing yang tercengang di tempat, bertanya-tanya keputusan apa yang akan diambilnya. Jadi, semua orang menunggu reaksi Zhao Mengxing. Sekarang, Ji Fei muncul bersama Huo Lei, dan segera meminta semua orang untuk mengarahkan kamera dan kamera video mereka ke kedua orang tersebut. Ketika Zhao Mengxing melihat kedua orang itu, dia merasa paru-parunya akan meledak. Dia mengira semua ini sudah direncanakan dan diatur oleh mereka, dan dia telah dibodohi dan ditipu. Sebelumnya, ketika Huo Lei pergi membeli Xintian di plaza, dia mengira dia hanya seorang badut. Tetapi Tuan Zhao memberikannya kepadanya. Dia sangat marah saat itu, dan sekarang dia benar-benar memberikan keluarga Zhao kepada Huo Lei. Dia menjadi gila dan frustrasi. "Ji Fei, kamu sangat berbahaya. Kamu benar-benar menggunakan tipu daya untuk mendapatkan keluarga Zhao." Ji Fei berhenti dan terkekeh. "Siapa yang kita tipu? Lagi pula, keluarga Zhao baru kita awalnya ingin mengakuisisi keluarga Zhao milikmu. Tetapi kamu menolak untuk menjualnya. Sekarang orang tua itu ingin memberikannya kepada kita. Kita hanya bisa menerimanya dengan enggan." Dahi, Zhao Mengxing hampir menjadi gila. Bahkan setelah memberikannya seperti ini, dia masih mengatakan itu dilakukan dengan enggan, seolah-olah dia sangat enggan atau bahkan sangat tidak menyukainya. Anda tahu, keluarga Zhao memiliki ratusan miliar aset, yang merupakan uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang dalam beberapa kehidupan. Tetapi Ji Fei masih enggan dan tidak menginginkannya. Ini benar-benar menjengkelkan dan menyedihkan. Dia menatap Ji Fei dengan tajam, mengira bahwa dia munafik dan ingin membunuh Ji Fei. Sebaliknya, Ji Fei sangat tenang. Ia menatap para wartawan di tempat kejadian dan berkata, "Kalian semua telah mendengar laporan itu. Kami di sini untuk memintanya sekarang. Yang tersisa adalah bagaimana Zhao Mengxing, sang ketua, dapat menyerahkannya. Jika ia menolak untuk menyerahkannya, itu berarti Zhao Mengxing sangat serakah dan ingin menguasai harta keluarga Zhao sendirian. Jika saatnya tiba, kalian harus menggunakan laporan kalian untuk bersaksi bagi kami." Ji Fei mulai memobilisasi kekuatan reporter. Hal ini membuat Zhao Mengxing merasa seperti sedang dimasak dalam minyak. Ia merasa sangat tidak nyaman dan ingin maju dan menusuk Ji Fei beberapa kali. "Zhao Mengxing, saya rasa Anda harus segera menangani pemindahan tersebut. Kami sedang terburu-buru untuk mendapatkan aset keluarga Zhao yang bernilai ratusan miliar." Ji Fei tampak sangat cemas dan serakah, dan terus mendesaknya. Hal ini membuat hati Zhao Mengxing berdarah. Dia menganggap uang itu sebagai miliknya. Dia bahkan menganggapnya sebagai uangnya sendiri. Sekarang, apakah dia akan membiarkan Ji Fei mengambilnya seperti ini? Tentu saja, dia tidak bisa menerimanya, dan dia tidak ingin menghadapi kenyataan.
Kamera para wartawan di tempat kejadian perkara semuanya diarahkan kepadanya, ingin tahu bagaimana dia akan menangani masalah ini. Huo Lei tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu jawaban. Dengan Ji Fei di sini, dia merasa paling santai. Ji Fei, berikan aku nomor telepon ibumu. Zhao Mengsing menatap Ji Fei dengan nada dingin. Bab 1464 Keluarga dan Cinta Sejati. Apakah kamu ingin menemukan ibuku? Maaf, kamu tidak layak. Ji Fei menolak dengan tegas tanpa memberikan muka apapun kepada Zhao Mengsing. Ji Fei, jika kamu tidak menelepon ibumu dan membiarkannya menjelaskannya langsung kepadamu, aku tidak akan bekerja sama denganmu dalam masalah ini. Zhao Mengsing sangat malu. Jadi dia membuat pernyataan yang berani dan menolak untuk memberikannya kepadanya. Dia tidak percaya bahwa Ji Fei dapat membunuhnya. Jika semua diberikan kepada Ji Fei, dia tidak akan memiliki apapun, apa yang telah dia perjuangkan selama bertahun-tahun. Untuk membuat pakaian pengantin untuk orang lain. Saya tidak mau menerima konsekuensinya dan kemarahan saya sulit diredakan. Didi, pada saat itu, ponsel Ji Fei berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari ibunya. Ia tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Kebetulan sekali, ibu saya benar-benar menelepon saya." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menekan tombol jawab dan memilih hands-free. Suara gembira Zhao Mengchen langsung terdengar dari ujung sana. Ji Fei, Huo Lei, kalian berdua tidak mengecewakanku. Kalian benar-benar mendapatkan semua harta keluarga Zhao. Lumayan, bagus sekali. Zhao Mengsing memiliki secercah harapan di hatinya, berharap bahwa Zhao Mengchen akan memilih untuk tidak kawin lari pada akhirnya. Bagaimanapun, kawin lari saat itu memalukan, dan dia akan dapat tinggal bersamanya. Namun sekarang, setelah mendengar kata-kata Zhao Mengchen yang lugas, hatinya hancur. Zhao Mengchen, kamu sangat serakah, kamu sangat tidak tahu malu. Zhao Mengchen jelas tidak menyangka Zhao Mengsing akan memarahinya secara langsung setelah mendengarnya. Dia juga kesal, tetapi segera mencibir. Zhao Mengsing, tidak ada gunanya marah, ini keputusan ayahmu. Kamu harus menghadapi kenyataan saja. Anda, Zhao Mengsing, kamu harus memberikan properti itu kepada Ji Fei dan Huo Lei sesegera mungkin. Kalau tidak, jika Ji Fei marah, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Zhao Mengchen tampaknya sedang menasihati Zhao Mengsing. Zhao Mengsing merasa pusing. Tenggorokannya terasa manis, dan dia ingin muntah darah. Tampaknya dia benar-benar akan kehilangan segalanya. Kamu akan menyesalinya. Cepat urus transfernya. Ji Fei tidak peduli dan terus berbicara sambil tersenyum. Zhao Mengsing menghentakkan kakinya karena marah dan langsung berjalan keluar. Sekarang Tuan Zhao masih hidup. Dia tidak punya kekuatan untuk membatalkan keputusannya. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak membunuh Tuan Zhao. Bu, saya akan menutup telepon dulu dan memproses transfer serta mengambil uangnya. Saya akan menelepon ibu kalau sudah selesai. Ji Fei mengatakannya sambil tersenyum dan menutup telepon. Zhao Mengchen yang berada di seberang sana, mendengarkan bunyi bip dari ponselnya dan menatap Xiao Hongyan yang ada di sebelahnya. Aku benar-benar tidak menyangka ayahku akan melakukan hal seperti menghancurkan sesuatu sebelum membangun sesuatu lagi di saat-saat terakhir, dan benar-benar membuat keluarga Zhao bangkit kembali. Xiao Hongyan mengangguk. Menurutku tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa Zhao Mengsing dan Zhao Mengsi. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Zhao Mengchen sedikit terkejut. Dia mengerti bahwa Tuan Zhao ingin membuat keluarga Zhao bangkit kembali. Tetapi dia tidak tahu apa yang dimaksud Xiao Hongyan dengan bantuan. Xiao Hongyan tahu bahwa Zhao Mengchen adalah wanita yang sombong, dan akan buruk jika dia berkata terlalu banyak. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Telepon ayahmu,
dan kamu akan tahu, kan? Zhao Mengchen ragu-ragu sejenak, lalu segera mencari nomor telepon ayahnya yang telah disimpannya selama puluhan tahun dan menghubungi nomor itu dengan perasaan campur aduk. Pada saat ini, Tuan Zhao sedang duduk di dalam mobil yang dikendarai Zhao Mengxi, menatap Zhao Mengxi dengan air mata di wajahnya. Apakah kamu membenci ayah? Zhao Mengxi menggelengkan kepalanya. Tidak ada kebencian, selama kamu mengatakan kamu mencintai kami. Aku sudah merasa puas. Saya harap Mengxing dapat memahami niat baik saya. Tuan Zhao bergumam, ayah, apa maksudmu? Zhao Mengxi menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia bisa tahu bahwa Tuan Zhao memiliki motif tersembunyi. Apakah mereka tidak tahu itu? Didi, ponsel Tuan Zhao berdering. Ketika dia melihat nama Zhao Mengchen di ponselnya, dia tidak dapat menahan tangisnya. Akhirnya Mengchen meneleponku. Tuan Zhao dengan bersemangat menekan tombol jawab dan mengalihkan panggilan ke mode bebas genggam. Ayah, Zhao Mengchen hanya berteriak dan menangis. Puluhan tahun telah berlalu, dan ia telah menjadi seorang ibu, dan bahkan hampir menjadi seorang nenek, sebelum ia memanggil ayahnya lagi. Setelah melalui begitu banyak perubahan dan kesulitan, kasih sayang keluarga adalah satu-satunya hal yang sulit dilepaskan, dan satu-satunya hal yang tak terlupakan dalam hidup ini. Mengchen, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memiliki putra yang baik yang dapat menyelamatkan keluarga Zhao saat ini. Kata Tuan Zhao sambil menyeka air matanya. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin Jifei menyelamatkan nyawa Zhao Mengxing dan Zhao Mengxi? Bahkan jika Zhao Mengxing membunuh kakakmu Zhao Mengde, orang yang sudah mati tidak dapat dibangkitkan, dan dia tetap anakku. Bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkannya? Mengenai Mengxi, dia telah menderita banyak keluhan selama bertahun-tahun, dan aku tidak ingin dia terus menderita seperti ini. Jadi aku ingin menyelesaikan semua ini sebelum aku mati. Namun, aku tidak berdaya di masa lalu dan tidak berani menyentuh semua ini. Sekarang aku memiliki Jifei, yang telah memberiku keberanian dan kekuatan. Zhao Mengchen di ujung sana menatap Xiao Hongyan dengan kagum. Dia benar, aku hanya tidak tahu apakah mereka bisa memahami niat baikmu. Dan aku tidak tahu apakah Jifei bisa mewujudkan visimu. Setidaknya nyawa Mengxi bisa terjamin sekarang, itu sudah sangat bagus. Jika Jifei bisa memahami niatku, maka nyawa Zhao Mengxing juga bisa diselamatkan. Kalau begitu, aku bisa tenang. Nada bicara Zhao tua penuh dengan harapan dan bahkan lebih banyak keinginan. Zhao Mengchen menghela napas dan berkata, aku benar-benar tidak tahu siapa pihak lain itu, mengapa mereka menyerang keluarga Zhao kita. Jangan pikirkan itu, Zhao Mengxing sudah tidak berguna lagi sekarang. Mereka pasti akan menunjukkan taring mereka dan memulai serangan balik yang putus asa. Saat itulah kita akan punya kesempatan untuk mengerti. Zhao Mengchen terdiam sejenak. Semoga semuanya baik-baik saja. Setelah masalah ini selesai, biarkan Jifei mencari cara untuk membangunkan ayahnya, lalu aku bisa kembali menemuimu. Baiklah, halo, itu saja, kau tidak perlu datang menemui orang tua sepertiku. Lagi pula, aku hanya menyiarkan langsung, tidak bisakah kau melihatnya, itu sudah cukup. Zhao Mengchen menangis terseduh-seduh, dia juga merindukan ayahnya. Saat kamu memilih Ji Guanghui, aku terlalu keras kepala. Kamu benar, Qin Chang adalah pria yang baik, tetapi bukan suami yang baik. Tujuan akhir seorang wanita tetaplah untuk memiliki suami yang baik. Tuan Zhao berkata dengan lega, ayah, terima kasih. Zhao Mengchen akhirnya mendengar kata-kata positif Tuan Zhao tentang Ji Guanghui, dan tidak bisa menahan tangisnya. Tuan Zhao merasa sangat gembira hingga tekanan darahnya naik. Ia menghela napas dan berkata, saya agak lelah, saya tutup telepon sekarang. Setelah mengatakan itu,
Dia menutup telepon. Dia menatap Zhao Mengsi di depannya. Dia sudah menghentikan mobil dan berbaring di setir sambil menangis. Penatua Zhao menepuk bahu Zhao Mengsi dan berkata, "Jangan menangis, nak, mari kita lihat ke depan. Tidak ada rintangan yang tidak dapat kita atasi." Zhao Mengsi mengangguk. "Ayah, terima kasih. Aku mengerti. Aku tidak lagi menyimpan kebencian terhadap Tuan Zhao. Hanya rasa cinta yang tulus dari lubuk hatiku." Pulang, Zhao tua perlahan menutup matanya. Sekarang dia ingin tahu lebih banyak tentang operasi Jifei karena dia masih khawatir. Di sisi lain, Jifei dan Huo Lei mengikuti Zhao Mengsing ke Zhao Group, kantor pusat perusahaan keluarga Zhao. Bersambung.